adalah pertama kali ya Wan ya? Pertama baru. Kali ini kita yang kedua kali di Komplek Perkantoran DPRD Kota Cimahi, Kang. Tepatnya kita ada di alun-alun Kota Cimahi. Begitu. Ya. Nah, rencananya kita memang hari ini ada kegiatan dialog, diskusi atau talk show kali ya Wan ya? Maksudnya. Tepatnya begitu. Kalau rencana dengan KPU sama Bawaslu itu kita akan on air bareng pukul 1 siang nanti. Oh gitu. Oke. Untuk KPU-nya. Untuk KPU sama Bawaslu. Nah, tapi kalau untuk hari ini sebenarnya saat ini kita harus sedang menunggu nih Ketua DPRD Kota Cimahi ya. Oh, jadi sama Bapak Ketuanya sekarang. Betul. Hari ini. Rencananya seperti itu. Oke. Tapi beliau sedang menunggu dulu tamu-tamu yang baru datang ya untuk ketemu beliau. Betul. Gitu. Di sela-sela kesibukannya, nanti nyempatin dengan kita juga untuk talk show ya kan. Sumber yang kita tunggu-tunggu dari KPU Kota Cimahi bersama Bawaslu Kota Cimahi telah hadir di halaman Taman Aspirasi DPRD Kota Cimahi. Baik, sahabat 5 waktu radio streaming, tanpa jeda waktu lainnya, mungkin kita akan perkenalkan kedua narasumber yang telah hadir ini dari KPU dan Bawaslu Kota Cimahi. Mangga, silahkan duduk bapak-bapak yang saya hormati. Saya juga belum kenal ini sahabat 5 waktu nih. Tapi tentunya pertemuan ini adalah pertama untuk memperkenalkan beliau-beliau ini. Sebelah sini nggak apa-apa Pak Yosi. Baik, selamat datang bapak-bapak, selamat siang di hari Rabu tanggal 8 November 2023. Bisa perkenalkan sedikit nih mungkin sahabat 5 waktu yang sedang mendengarkan di edisi hari ini, siapa saja nih nanti. Dari Bawaslu dulu mungkin Pak, mangga silakan. Boleh. Oke. Baik, terima kasih. Pertama-tama sudah diundang streaming di 5 waktu. Oke. Luar biasa. Ini mungkin radio ini kedua kali mungkin bagi Bawaslu diundang ya. Betul. Karena sebelumnya juga Pak Yasin sudah pernah. Pak Yasin betul dengan saya waktu itu di studio ya. Betul. Ini dengan Pak siapa ini ya? Saya sendiri Pak Jusa Puandi. Oke, Pak Jusa. Kalau di periode yang pertama dulu mungkin saya sebagai ketua Bawaslu Kota Cimahi periode 2018-2023. Oke. Sekarang saya mengampu di divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Wah, keren. Dalam hal ini juga selaku penanggung jawab dalam hal proses pencalonan anggota DPR RI, DPRD, provinsi dan kabupaten kota termasuk DPD. Wih, keren. Semakin luas lagi nih ya dari tanggung jawabnya ya. Oke, mungkin sebelah kanan beliau dari KPU bisa diperkenalkan mungkin Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya diundang ke sini untuk talk show. Ngobrol santai ya. Obrolan santai bersama 5 waktu. Saya dari KPU. Nama saya Yosi Sundansyah. Saya kebetulan di divisi teknis dan saya baru periode sekarang. Oke. Jadi dari 2023 sampai 2028. Sebelumnya Pak? Sebelumnya saya di PPS. Oke. Di PPS juga baru kemarin. Iya. Artinya pengalaman dua-duanya ini ya. Pak Yusa lebih pengalaman lagi nih. Baik. Mungkin ini terkait dengan pesta demokrasi kemarin, teman-teman dari KPU juga sudah melaksanakan kirap ya bersama Bawaslu juga ya. Nah, ini artinya sebetulnya genderang bukan genderang perang ya, genderang apa ya, gong permulaan pesta demokrasi ini sudah dimulai artinya ya. Menurut dari KPU dulu deh, mungkin langkah atau tahapan berikutnya ini seperti apa sih setelah
terakhir DCT ya. Iya. DCT setelah ditetapkan, sepertinya langkahnya seperti apa lagi nih dari KPU? Langkahnya ke depan adalah Jadwalnya. mulai kampanye dari tanggal 25 sampai tanggal 10 25 November sampai dengan 10 Februari. 10 Februari. Ya. Sampai 28. 28 November, maaf 28 November oke. sampai 10 Februari. Sampai 10 Februari ya. Nah, tadi kemarin di DCT ini ada persoalan atau enggak Pak? Ini? Alhamdulillah di Cimahi itu kemarin dari mulai DCS Ke DCT. 644 sampai ke DCT masih sama. Tidak ada ada pengurangan, persoalan, tidak ada pengurangan. Dan kemarin terakhir pencermatan itu hanya kesalahan di typo dan tidak ada perubahan yang signifikan. Oke, berarti nggak terlalu Ya, signifikan ya. tidak. Alhamdulillah. Nanti persiapannya seperti apa nih ya? Menjelang tahapan berikutnya deh dari KPU sendiri. tahapan berikutnya kebetulan hari ini itu di KPU sedang ada konsolidasi antara PPK dan PPS untuk karena kita masih baru jadi harus menguatkan lah, Harus penguatan, kebiar terus ya. berlari terus. Tidak ada Strateginya santai. nih, strategi larinya nih menurut Pak Yosi ini harus seperti apa sih? Kebetulan kan ini teman-teman di depan ini nih wartawan-wartawan semua nih yang siap dukung semua. untuk sosialisasi tentunya. Ya, nanti ya kita akan teruslah berkoordinasi dengan PPK PPS karena mereka adalah ujung tombak kita, badan ad hoc yang merupakan ujung tombak dari KPU itu. Selama ini berjalan lancar-lancar saja kah atau misalnya ada hambatan? Selama ini ya ada hambatan tapi masih bisa diatasi lah. Bisa diatasi. Ya. Oh, luar biasa Pak Yosi. Mudah-mudahan seterusnya juga Amin, tidak ada amin, masalah. amin, amin, amin. Oke, untuk Bawaslu sendiri nih, nah kira-kira nih persiapan kampanye nih biasanya nih banyak teman-teman mungkin para caleg, kemudian tim-timnya yang mungkin saat ini belum tahu atau belum hafal buku panduannya tuh apa sih atau buku sakunya tuh seperti apa sih untuk kampanye itu sendiri. Baik. Kalau buku sakunya ada di peraturan KPU Siap, itu betul. tentang kampanye. Tadi sedikit menanggapi terkait pasca penetapan daftar calon tetap mungkin ya. Sedikit menambahkan terkait hal itu, saat ini mungkin ini hari terakhir ya bagi Bawaslu untuk menerima jika ada yang mau mengajukan gugatan sengketa proses pemilu. Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Perkembangannya seperti apa, Pak? Sampai hari Belum ada? ini belum ada. Alhamdulillah. Normal-normal aja ya. Di Kota Nanti Cimahi kalau mah ada- lancar terus ya. Nanti kalau ada KPU repot gitu. Karena dari awal proses di awal itu kan mulai masa pendaftaran ada 769 kalau nggak salah di para bacalek yang mendaftarkan di KPU untuk di Cimahi khususnya sampai penetapan kemarin dari DCS sampai ke penetapan jadi DCT daftar calon tetap itu menjadi 644. Nah, ini para calon anggota legislatif ini jumlahnya di Cimahi cukup banyak, 644 yang harus diawasi oleh Bawaslu. Nah, ini cukup merepotkan tentunya dengan SDM yang ada di Bawaslu yang sangat terbatas mungkin. Karena di kita itu kan komisioner kalau di tingkat kota cuma ada 5. Sedangkan di kecamatan cuma 3 dan di setiap kelurahan cuma 1. Ya. Nah, nanti pada saat menjelang pemungutan suara kita punya 1 orang pengawas TPS di masing-masing TPS. Nah, ini juga kita masih dalam proses ya mencari kandidat-kandidat untuk menjadi pengawas TPS nanti, karena kalau fasenya nanti itu akan saling rebutan dengan KPU dengan saksi parpol mungkin. Kalau KPU sendiri kan ada KPPS mungkin ya yang berjumlah lebih banyak di TPS sendiri,
ada 7 mungkin, ditambah dengan Linmas ada 2, jadi 9 kan, jumlahnya cukup signifikan kan gitu ya. Nah, sementara Bawaslu hanya cuma 1 di setiap TPS. Nah, Ini targetnya kapan? Terakhir pembentukan mungkin mulai rekrutmen itu gambaran awal itu di sekitar di bulan Desember itu kita mulai mungkin pengumuman terlebih dahulu, karena masa kerja pengawas TPS kita ini kan 23 hari sebelum hari H dan 3 hari sesudah hari H. Ya, hanya 23 hari. Jadi 1 bulan lah kurang lebih mereka bekerja, tetapi puncak kerjanya cuman pada hari H, pada saat pemungutan dan penghitungan suara-suara. Jadi diperkirakan itu ada penambahan sumber daya manusianya berapa orang, Pak? Sejumlah mungkin TPS yang ada di Kota Cimahi. TPS di Kota Cimahi kan 1.560. 1.560 betul. Cukup lumayan ya. Bisa membantu Bawaslu dan teman-teman juga ya. Di samping itu juga kita juga akan rutin ya melakukan kegiatan sosialisasi. Beberapa kegiatan sosialisasi yang melibatkan unsur-unsur elemen masyarakat juga sudah kita lakukan di tahapan sebelum-sebelumnya. Itu pertahapan juga kita sosialisasikan. Ini terkait masalah kepemiluan, kita menghadapi pemilu tahun 2024 ini, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mungkin ikut berpartisipasi aktif mungkinnya, bukan hanya berpartisipasi melihat bagaimana pemilu, tetapi lebih baiknya ikut berpartisipasi aktif, misalkan melihat adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Apalagi nanti tadi disampaikan bahwa kita akan memasuki tahapan kampanye, tentu banyak hal-hal yang mungkin kita juga sudah memitigasikan terkait banyak kemungkinan yang terjadi pada saat nanti masa kampanye. Biasanya tuh apa? Ya, biasanya yang sering terjadi itu kan terkait isu politik sara, politik identitas mungkin ya. Terus ujaran kebencian, termasuk penyebaran hoax, termasuk juga beberapa yang sering terjadi di kepemiluan, dari pemilu ke pemilu itu terkait money politik mungkin ya. Kalau money politik kan repot juga ya, waktu itu sempat dibahas juga sama ini juga nanti akan kita bahas dalam sentra Gakumdu tentunya, dan itu melibatkan dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Langsung turun tangan ya? Ya, bersama dengan. Tapi biasanya teknis pengambilan sanksi dari mereka itu, apakah saat itu juga dikenakan sanksinya atau gimana, Pak? Kalau ini kan kita tetap proses awal itu di Bawaslu. Ada proses pemanggilan, tentunya harus melihat syarat formil dan material yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian masuk pada tahap klarifikasi pemanggilan para pihak yang diduga. Kalau misalkan hal tersebut mungkin masuk kategori dugaan pelanggaran pidana pemilunya, yaitu nanti akan diserahkan kepada kepolisian, kemudian terus kalau misalkan masih berlanjut terbukti naik ke kejaksaan untuk dilakukan kemudian di pengadilan. Tetap prosesnya itu di pengadilan. Tapi tetap dasarnya adalah laporan ya. Laporan ataupun temuan. Bisa saja Bawaslu ketika melakukan pengawasan di lapangan, baik itu pengawasan langsung secara melekat maupun misalkan pengawasan di media-media misalkan seperti itu kan, pengawasan yang tidak langsung mungkin ya. Nah, itu bisa saja kita menemukan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut karena berkaca dari pemilu ke pemilu banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Apalagi nanti itu ada pemilihan presiden kan? Betul. Kemudian provinsi, DPR RI provinsi dan kabupaten kota ya, DPD. Termasuk DPD. Cukup panjang juga nih ceritanya nih. Iya, kan ini serentak kan, ini ya. Hajat pemilu mungkin hajat yang kedua kalinya setelah 2019 yang lalu pemilihan serentak, sekarang memasuki periode yang kedua. Betul ya. Termasuk sekarang kita juga nanti akan beririsan dengan pemilihan kepala daerah yang kemungkinan ini akan beririsan dengan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah.
Luar biasa Jadi ya. akan sangat benar-benar disibukkan mungkin dia dengan tahapan-tahapannya. Tapi prinsipnya Bawaslu siap lah ya. Tentu harus siap. Oke, kembali ke Kang Yosi nih. Apa? Tadi dibahas juga nih, apa terkait dengan partisipasi ya. Ini PR berat dari KPU nih. Nah, Betul. tahun kemarin nggak tahu, saya belum buka data nih berapa 60 oh 80. Targetnya mungkin Sekarang 100%. Nah, gimana ya KPU nih menyikapinya nih? ya minimal sama, Paling tidak paling tidak sama. Ya harus naik lah. harus naik karena Harus ada naik, pemilih pemula kan? Iya. 5.000 Karena berapa? dulu ya waktu saya sebetulnya jadi PPS kan dulu Hmm, pernah Pak PJ itu meminta kita sampai 90% targetnya itu. Ya. 90%. Ya mudah-mudahan bisa mencapai itu. Ya, diusahakan. Terus sosialisasi Terus ya? sosialisasi karena kemarin kita juga kirap selama 7 hari ke keramaian-keramaian, pasar-pasar. Kemarin selama 7 hari itu pasar antri, pasar atas, pasar Cimindi gitu. Nanti ada agenda kirap lagi atau sosialisasi kemana lagi nih KPU? Paling kalau kirap sudah tidak ada karena itu kan jadwal nasional. Oh, serentak Program ya. nasional, ya. Iya, iya. Dari Cimahi sendiri nggak ada mungkin Ya, mungkin tersendiri atau ada strategi berarti. mungkin? Sosialisasi dari PPK, PPS ya mungkin badan ad hoc kita dibantu oleh kita juga sebagai komisioner. Karena cukup riskan juga Iya, ya. pasti. Apalagi isu nasional sekarang Iya. berhembus gitu kan. Ada ya macam-macam lah. Ya, sambil kita juga mencari buat KPPS, calon-calon KPPS itu kan tidak sedikit juga kan. Karena 1560 TPS itu dikali 7 orang itu kan Lumayan ya. lumayan. Ini. Tambah Linmas 2 itu kan hampir 12 ribuan itu. 12.000. Ribuan. Luar Hampir biasa ya. 14 ribuan. Ya mudah-mudahan targetnya bisa terlampaui lah. Iya. Dari tadi 80%. Cukup tinggi termasuk ya 80% ya. Sambil Kalau nasional sosialisasi. kan cuma 69 kalau nggak salah ya. Oke, Kang Yosi, mungkin dari KPU sendiri nih terhadap partai politik, ajakan-ajakannya apa sudah dilakukan gitu kan untuk tadi mencapai target dan sebagainya itu. Sementara ini kita ya baru sosialisasi ke PPS aja karena kita baru paling gitu aja ya, ajakan ke partai politik paling kita ada hubungan baik sih sama para LOL-nya. Betul. Udah kemarin waktu DCT itu nanti untuk supaya tidak melanggar undang-undang lah, jangan sampai ada yang tadi pelanggaran-pelanggaran kayak Bawaslu katakan itu. Ya, yang menarik Ya. memang sih pelanggaran ini. Pelanggaran Yang seru ini pelanggaran ini. yang berbahaya itu. Nah, karena tahun-tahun yang lalu ya, saya ada anekdot juga gitu. Pelanggaran hanya pelanggaran gitu kan. Gimana nih tanggapannya, Kang? Ya, kalau dari Bawaslu sendiri tentu terkait dugaan pelanggaran itu kan harus melihat dari sisi kelengkapan secara formil maupun material. Nah, itu yang kadang-kadang secara formil itu terpenuhi, tetapi kadang-kadang materialnya tidak, atau bahkan sebaliknya. Nah, di pemilu 2019 kemarin juga ada temuan dari Bawaslu terkait dugaan hal tersebut, dugaan manipolitik lah ya. Tetapi syarat formilnya itu kurang terpenuhi, sehingga dari temuan itu hanya masuk di kajian awal kita saja di internal Bawaslu, sehingga itu tidak bisa kita tindak lanjut. Kajian formil itu apa aja? Syarat formil itu Syarat formil. baik identitas si pelapor ya, kayak identitas, kemudian alamatnya, nanti ada materialnya terkait uraian peristiwa segala macam lah, termasuk barang bukti. Kebanyakan itu Itu yang tidak terpenuhi atau gimana? Ya, kadang-kadang
kalau 2019 kemarin itu saksi waktu itu kita tidak dapat menemukan saksi lah ya, karena kan dalam pokok-pokok laporan itu saksi itu harus ada. Nah sementara kita untuk mencari saksi pada saat itu, saksinya kebetulan ketika kita cari di lapangan itu saksinya tidak di alamatnya mungkin fiktif lah mungkin. Agak ketakutan juga mungkin ya. Ya mungkin bisa jadi orangnya kabur atau gimana. Ketakutan, wah di Cirian ini. Tapi sebetulnya harusnya ya kalau untuk ingin meluruskan pesta demokrasi yang jujur adil itu kan memang harusnya terang-terangan ya, terbuka ya. Ya. Idealnya seperti itu. Ya bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi yang namanya juga pesta. Ya yang namanya pesta kan harus dengan riang gembira, dengan mungkin ya harus dengan yang namanya pesta itu kan harus meriah gitu kan, dengan senang-senang. Artinya kalau ada dugaan-dugaan atau pelanggaran-pelanggaran kayak gitu kan, ini yang menciderai demokrasi di kita, pesta demokrasi. Ini tentunya Bawaslu juga sering melakukan sosialisasi terhadap hal tersebut. Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu itu juga kita sampaikan termasuk kepada partai politik. Ini sebagai salah satu upaya pencegahan Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Oke, luar biasa sekali. Tapi ditahan dulu ini Kang ya. Ini kita jeda dulu sebentar. Ada beberapa lagu ke depan dan sudah masuk ke redaksi juga nih beberapa pertanyaan nih dari masyarakat yang mendengarkan kita bertiga ini. Baik, sahabat 5 Waktu Radio Streaming, stay tune terus bersama saya Mang Wo dan bersama KPU dan Bawaslu siang ini di 5 Waktu Radio Streaming. Baik sahabat 5 Waktu Radio Streaming, masih bersama saya Mang Wo dan teman-teman 5 Waktu Radio Streaming yang hadir di halaman Taman Aspirasi DPRD Kota Cimahi. Bersama saya ada dari Bawaslu dan KPU Kota Cimahi. Masih menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan yang tadi dan berhasil kita himpun nih Bapak-bapak semua ya, dari masyarakat yang mendengarkan secara live 5 Waktu Radio Streaming. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh bapak-bapak semua yang ada di sini. Yang pertama nih dari Mas Eko di daerah Ciberem nih. Untuk KPU, Pak Yosi. KPU nih sebetulnya kan sekarang tuh ya ada sekitar 5.000 lebih ya pemilih baru, terutama kaum milenial nih. Kira-kira strateginya apa sih untuk mengajak mereka untuk supaya bisa tadi disampaikan juga yang kita bahas juga terkait dengan partisipasi. Seperti apa kira-kira nih dari KPU nih Cimahi khususnya? Apakah punya inovasi atau gagasan strategi? Bisa dijelaskan ini untuk Mas Eko nih. Siap. Kemarin kita sebetulnya mau kan kemarin juga ada nonton bareng ya. Nonton bareng. Nonton bareng apa nih? Nonton bareng. Bisa nonton Persib. Kalau sore ini nonton Persib. Jam 3. Jam 3. Film tentang KPU itu. Oh, film, siap. Tentu kemasannya menarik ya filmnya ya. Betul. Tentang masalah pemilihan. Oke, nanti ini sahabat juga yang ingin menyampaikan unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan mangga di 081216144843. Ini bersama saya ada dari KPU dan Bawaslu ya, mumpung
kapan lagi nih kita bisa dialog langsung dengan beliau berdua ini? Salah satunya dengan kita adanya kerjasama sama produksi film seperti itu. Ini ya film yang bikin siapa nih kan? Dari itu kerjasama sama KPU itu. KPU Pusat ya? Oke. Jadi memang sosialisasi seperti itu ya, Iya. untuk merangkul teman-teman Merangkul milenial. Teman-teman milenial, terus ada juga ya kayak dulu itu sebetulnya ada nonton band kayak gitu. Sambil sosialisasi. Sambil sosialisasi. Nah, ini film-film ini bisa disebarluaskan lagi atau gimana Siap, nih? siap. Nanti Ke teman-teman ke sekolah atau misalnya kan? ya. Tahapannya gimana nih, Kang? Apanya kemarin mulai sih udah launching itu filmnya di bioskop 21. Di bioskop juga Ah, sudah ada ya. bioskop juga. Oke. Nah, selain itu juga mungkin di media sosial seperti YouTube atau Netflix mungkin atau seperti apa gitu kan? Di Netflix ada. Ada kerjasama Ada seperti itu kerjasama juga ya. Netflix. Jadi gitu ya Pak Eko. Nanti bisa dicari juga di YouTube-nya ya. Ya. Film judulnya apa itu, Kang? Nanti dicari pasti Dicari sama Pak Yosi ya. Pak Yosi lupa lagi karena setumpuk Tumpuk pekerjaan ini. Nanti sahabat juga bisa meminta kepada kami di 5 Waktu Radio Streaming, tentunya kita juga akan share film tersebut ya. Oke. Sambil mencari nih Kang Yosi nih, saya kembali ke Bawaslu. Ini ada dari Kang Kusmawan nih dari Cibaligo Cihanjuang, Kang. Saat ini kan sedang masa reses bagi anggota dewan. Apakah reses tersebut bisa berpeluang menjadi bentuk kampanye? Nah, ini menurut Akang ini salah satu bentuk kampanye, dan sementara kampanye itu kan nanti tanggal 28. Ini pelanggaran atau enggak nih gitu kan? Baik, pertanyaan menarik ini pertanyaannya. Karena kebetulan beberapa hari kemarin, hari Sabtu Minggu ya, kebetulan ada kegiatan dari teman-teman DPRD khususnya di Kota Cimahi, juga ada kegiatan reses ya. Nah, pada kesempatan itu kemarin juga pengawas kami di tingkat kelurahan termasuk yang kecamatan, kita juga melakukan pengawasan melekat ya terkait kegiatan reses. Nah, dalam hal ini kegiatan reses mah kegiatan yang Rutin. sudah semestinya dan kegiatan rutin mungkin ya, dan teman-teman dewan untuk mensosialisasikan program-program yang ada, dan itu harus suatu keharusan mungkin ya. Nah, di samping hal itu tentu Bawaslu juga mengantisipasi, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa di dalam kegiatan reses itu tidak ada yang namanya kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, dalam hal apa bentuknya? Yang namanya kampanye itu kan ada penyampaian visi misi ya, ataupun citra diri. Nah, dalam hal ini kan kebetulan Bawaslu juga sudah memberikan surat himbauan ke semua partai politik. Ya, tentu ini juga harus menjadi perhatian teman-teman partai politik. Ini kan ada fase dari tanggal 4 sampai tanggal 27 ini kan ada, belum masuk lah ya. Kalau dulu di pemilu 2019 itu jarak ke masa kampanye itu cuma 3 hari. Kalau sekarang ini panjang, 25 hari. Iya. Nah, jadi teman-teman ini untuk menahan diri untuk tidak berkampanye dulu. Itu kita sudah menyampaikan surat himbauan ke teman-teman partai politik, beberapa hal tentunya terkait konten-konten untuk hal-hal tersebut. Nah, kebetulan surat himbauan itu juga sudah kita sampaikan, termasuk terkait masalah netralitas ASN yang ada di Kota Cimahi tentunya. Nah, terkait yang tadi termasuk ini tadi sempat ditanyakan juga kan
terkait alat peraga Ya, sosialisasi betul. ini kan gitu. APK yang bertebaran masih ini apakah Masih sudah ada. ditertibkan atau seperti apa? Betul, sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP. Oke. Sebelum kemarin penetapan daftar calon DCT, ya? tetap DCT kemarin, kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan alat peraga sosialisasi, termasuk itu yang komersil juga yang tentu menyalahi aturan. Ya, terkait aturan apa? Ya tentu terkait ketentuan umum tentang peraturan K3 ya, yang Oke. ada di Kota Cimahi. Betul, betul. Ya tentu dalam hal ini kan Satpol PP sebagai penegak hukum perda ya yang ada di Kota Cimahi. Nah, kemarin 4 hari kita berturut-turut melaksanakan penertiban ya, termasuk yang komersil juga yang menyalahi aturan, misalkan yang dipasang di pohon, kemudian melintang jalan atau di fasilitas umum. Ya. Ini juga kita sedang merencanakan ke depan juga, karena pasca itu masih ada mungkin memasang kembali mungkin ya. Yang masih Pasca itu. membandel. Ya. Nah, ini nih partai politik Karena- yang membandel. Iya, masih ada. Kemudian pasca kita penertiban itu ada lagi yang memasang. Oke. Jadi muncul lagi kan gitu. Nah, ini mungkin nanti Teknis kita- pelaporannya nih, misalnya masyarakat nih ada nemuin di dalam pelosok misalnya di gang-gang kecil Ya, yang di tentu kalau untuk saat ini kan Bawaslu sendiri masih memberi kesempatan kepada teman-teman Partai politik ya? partai politik ini untuk mensosialisasikan partai politiknya. Oke. Yaitu dengan misalkan dengan bendera, ya, lambang dan nomor urut partai politik. Tetapi terkait konten-konten tertentu, tentu ini juga menjadi perhatian kita Bawaslu untuk memberikan rekomendasi ke Satpol PP agar segera ditertibkan. Misalkan konten ada tanda coblos paku misalkan, kemudian ada ajakan. Nah ini tentunya kan belum masuk pada masa kampanye. Nah ini Kalau ajakan di radio ini gimana kan? tentu ajakan untuk memilih, untuk meningkatkan partisipasi pemilih ya. Nggak tentu boleh ya? baik. Boleh Oh, kalau boleh. untuk meningkatkan partisipasi Oh, pemilih, siap. mengajak orang untuk nanti pada hari H untuk ikut memilih kan 14. Kalau itu boleh, tapi Boleh. kalau Tapi misalnya- kalau untuk mencoblos salah satu, oh, nggak boleh. karena ini belum masuk. Karena kalau termasuk ini apa untuk memilih pada salah satu calon gitu kan, nah, ini bisa dikategorikan nanti ke pidana pemilu gitu. Siap, Bisa siap. dikategorikan nanti sebagai kampanye di luar jadwal. Pidana pemilu itu sanksinya apa? Bisa kurung badan dan gitu? denda, Sampai segitu ya? sampai segitu. Bahkan dicoret mungkin ya? Bahkan diskualifikasi. Diskualifikasi. Oh, nah itu sahabat juga harus paham ya. Dan yang penting ini bagaimana masyarakat ini bisa melaporkan gitu kan. Betul. Nah, ini yang keren gitu kan. Untuk mempermudah teman-teman Bisa di datang langsung Bawaslu. ke Bawaslu atau bisa melalui ada di Bawaslu itu ada Sigap Lapor, bisa mendownload di aplikasi Sigap Lapor di Bawaslu. Sigap Lapor. Ya. Oke. Itu bisa melaporkan secara online langsung kepada Bawaslu atau bisa datang langsung ke kantor Bawaslu yang ada di Jalan Babakan nomor 37 Kota Cimahi. Kota Cimahi. Keren. Ini satu lagi nih Kang, ada dari Haji Mul nih, Cibaduyut nih. Walaupun tetangga di Kota Bandung Cibaduyut, tapi beliau juga pendengar setia 5 waktu radio streaming tentunya nih. Sejauh mana sih sosialisasi masyarakat ke masyarakat terhadap pelibatan Bawaslu itu sendiri dalam pengawasan kampanye? Bawaslu kan seperti saya sampaikan di awal nih, kita sampai masuk pada segmen-segmen masyarakat, bahkan terakhir kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat kampung adat yang ada di Cirende. Oke. Nah itu kita melakukan sosialisasi ya terkait ikut berpartisipasi aktif tentunya jika melihat adanya dugaan pelanggaran pemilu. Nah dalam konteks sosialisasi tersebut kan kita menyampaikan beberapa materi-materi Betul. terhadap potensi-potensi pelanggaran Ya. di setiap tahapannya tentu. Nah
tentu juga kita mengajak kepada masyarakat untuk pada hari hanya nanti untuk menyampaikan aspirasinya untuk memilih sesuai dengan hatinya. Ya, dia mau memilih siapa saja ya hanya dia dan Tuhan yang mungkin yang tahu, mungkin Hanya kotak suara dan kotak suara yang tahu gitu kan. Nah, ya itu ajakan untuk memilih. Nah, itu juga ikut membantu KPU dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Harapan mungkin kalau kemarin di pemilu 2019 itu partisipasi meningkat ya menjadi 80%. Harapannya mungkin lebih di pemilu 2024 ini makin meningkat. betul. Karena memang ada beberapa faktor mungkin yang tidak bisa juga kita sentuh, misalkan terkait masyarakat Cimahi malam misalkan. Nah, maksudnya orang yang kesehariannya bekerja di luar kota Cimahi mungkin pulang malam, ini juga kalau sementara harus memilih itu kan di pagi hari sampai pada siang hari. Nah, ini juga dikasih kesempatan libur kan? mestinya begitu. Karena Tahun nanti pada hari libur kan? 14 Februari itu kan itu hari libur nasional. Iya, diliburkan. Nah, diliburkan semuanya. Berarti tidak Tapi ada kadang-kadang alasan. juga ada yang ini menjadi cek cek. Oke. Nah, ini di hari libur ini kadang-kadang ini menjadi kesempatan orang untuk berlibur kadang-kadang. Bukan digunakan untuk Nyoblos. memilih, untuk nyoblos. Ini 14 Februari kan biasanya hari kasih sayang, tapi kan Valentine. nanti di KPU menjadi hari kasih suara kan gitu. Kurang lebih begitu. Iya betul, keren. Oke, ini kembali lagi nih, ada pertanyaan lagi nih dari Kang Rian di Jalan Pesantren nih, katanya terkait dengan logistik nih, bagaimana sih persiapannya nih dari KPU untuk logistik nih? Ya alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada gudang persiapan yaitu di daerah Lewi Gajah, dan yang sudah datang itu kemarin kotak suara, bilik suara, terus segel dan tinta. Sudah lengkap semua Sudah berarti lengkap. ya? Tinggal surat suara aja. Karena Tinggal surat suara itu nanti diperbanyak dulu. Ya kan kemarin baru DCT, penetapan DCT-nya itu, dan daminya itu kemarin baru disahkan tanggal 4. Oh sudah, Sudah. daminya sudah masuk Sudah sana masuk, semua ya? sudah masuk. Oke, berarti gudang ini seluas apa nih Pak gudangnya? Pasti Kita besar sekali. menyewa itu gudang Bulog. Oh gudang Bulog. Iya, Oke, di gudang situ. Bulog. Betul. Tingkat pengamanannya gimana Pak? Alhamdulillah kita kerjasama sama Polres Cimahi dan Satpol PP, semua stakeholder Dan lah, sama TNI juga dan ya? Bima. Oke, keren, berarti luar biasa ya. Artinya Aman. dipastikan aman. Aman. Oke, ini satu lagi nih, ada yang masuk juga nih. Apa benar Bawaslu dan KPU hanya menindak partai kecil, sedangkan partai besar tidak? Wah, ini Itu ya tantangan. diskriminasi Coba itu. KPU dulu Bohong. deh. Itu hoax itu. Ini masuk ke meja saya. Itu hoax. Sama, semuanya kita perlakukan semua partai itu sama. Tidak ada besar dan maupun kecil. Mungkin ini yang ngasih ke saya partai kecil mungkin ya. Nah, Kita layani sama. oke. Kita layani sama ya. Dari Sama Bawaslu semuanya, sendiri nih. semua. Nih, coba. Baik. Saya pikir nggak ada sebutan partai besar dan partai kecil. Betul. Semua kalau sudah masuk dan sudah disahkan oleh KPU. Semua Kalau di sama. Kota Cimahi ini kan ada 18 partai Betul. politik. Yang ada partai lama dan partai baru. Bukan partai besar dan partai kecil. Semua Oke. partai sama gitu Nah, kan. itu ya. Jadi masyarakat semua harus tahu nih, tidak ada partai besar dan partai kecil. Semua sama. Semua sama. Tentu Bawaslu juga terkait perlakuan, tentu ini juga pasti akan berlaku adil. Tidak ada diskriminasi ataupun
mendeskripsikan suatu partai. Waduh, bahaya juga nih, Bang. Bahaya ini, gitu kan. Nah, tentu ini akan kita perlakukan adil gitu. Keren, bagus, siap. Mungkin dari Bawaslu sendiri nih untuk teman-teman partai politik, himbauannya seperti apa sih untuk mengurangi tadi kecurangan, apalagi money politik ini kan paling riskan ya menurut saya ya. Kira-kira seperti apa sih ininya, harapannya gitu kan? Ya tentu ini ajang pertandingan lah, kalau sebuah pertandingan ya, kalau sebuah pertandingan dilakukan dengan Fair play kan? Fair play kan gitu, yang jujur, yang adil, sebagaimana sudah diamanahkan oleh undang-undang pemilu kita, pemilu yang jujur, adil gitu kan, dan berintegritas. Nah ini tentu perlu bersama-sama, perlu ada kesadaran dari kita semua, nggak cukup dari penyelenggara pemilu saja, tetapi harus ada kesadaran dari peserta pemilunya juga. Nah ini untuk menuju pemilu atau demokrasi kita yang lebih baik tentunya. Luar biasa sekali. Dari KPU coba bilang gimana nih? Mudah-mudahan pesta ini kan pesta kita semua. Namanya pesta itu kita harus riang gembira. Tapi kan bagi-bagi uang juga riang gembira. Aduh. Itu kan nanti ranahnya kenapa Bawaslu itu? Kenapa Bawaslu itu? Karena kan riang gembira kan kalau dapat uangan 5 tahun sekali. Iya. Janganlah. Jangan ya. Jangan. Karena tidak baik juga. Nanti pemilu itu kan menentukan arah pembangunan ya. Arah tujuannya negara nanti. Siapa yang memimpinnya, siapa yang mewakili kita. Jadi kalau bisa jangan seperti itu. Jangan seperti itu, luar biasa. Dan jangan lupa tanggal 14 Februari itu Hari Kasih Sayang dan Hari Kasih Suara. Hari Kasih Sayang dan jangan Hari golput. Baik, sahabat Lima Waktu, menarik sekali ya. Di session kedua ini, nanti kita lanjut lagi di session ketiga, masih bersama saya Mang Woda, ditemani KPU dan Bawaslu Kota Cimahi. Baik sahabat Lima Waktu Radio Streaming, masih di halaman Taman Aspirasi DPRD Kota Cimahi bersama saya Mang Wo, bersama tim Lima Waktu Radio Streaming on the spot, ditemani narasumber kita dari KPU dan Bawaslu Kota Cimahi. Sahabat, tadi sudah kita dengarkan beberapa penjelasan dari para narasumber. Nanti mungkin di edisi berikutnya kita akan gali kembali bagaimana sepak terjang KPU dan Bawaslu, lembaga penyelenggara partai politik ini, lembaga penyelenggara Pesta Demokrasi 2024 ini, sepak terjangnya seperti apa di edisi-edisi berikutnya tentunya ya, yang nanti kita akan undang kembali bersama Lima Waktu Radio Streaming. Nah ini terakhir, mungkin di statement terakhir di session ketiga ini, Mangga silahkan dari KPU sendiri untuk masyarakat, untuk pendengar Lima Waktu Radio Streaming, tentunya apa saja sih harapan ke depan, langkah seperti apa bisa disampaikan? Ya, kita mengharap untuk partisipasi masyarakat itu meningkat. Tapi saya coba tanya dulu, ini apakah penyiar ini udah terdaftar sebagai pemilih? Insya Allah saya adalah warga. Saya mengimbau ke yang lain, ini malah penyiarnya belum. Insya Allah Kang, karena saya dari tahun 2000 tinggal di Cimahi, ya. Artinya sudah berapa kali tangan saya dibaluri oleh tinta gitu ya. Ya, untuk warga masyarakat terutama Kota Cimahi ini bisa mengecek terdaftar atau tidaknya di dpt.online.kpu.go.id. Oke. Itu tinggal ketik nik ya. Tinggal. Oke. Nanti terdaftar atau tidaknya. Kalau yang tidak terdaftar nih misalnya.
Ya kalau yang tidak terdaftar nanti bisa datang ke PPS kelurahan, bisa dibantu, atau ke PPK atau ke kantor KPU sendiri yang ada di dekat TTUC Jalan Pasantren itu. Ya. Nah, bisa ke sana. Ya mohon untuk tanggal 14 Februari nanti jangan lupa gunakan hak pilih, jangan sampai golput karena itu adalah menentukan masa depan kita. Amin. Luar biasa sekali ya dari teman-teman KPU. Dari Bawaslu sendiri nih. Baik, kalau dari Bawaslu yang mengimbau aja untuk kesadaran berpolitik ya, pendewasaan dalam proses pendewasaan kita dalam proses demokrasi di kita ya, bersama-sama menjalani atau melakukan pemilu atau pesta demokrasi ini dengan jujur dan adil, sebagaimana tagline Bawaslu juga mengajak masyarakat bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, keren sekali. Luar biasa ya, hari ini sahabat Lima Waktu Radio Streaming, dua lembaga yang sama-sama menggiring semua masyarakat yang ada di Kota Cimahi ini supaya tadi disampaikan KPU partisipasi lebih meningkat kembali, lebih dari 80%, artinya ini PR besar ya untuk KPU, jangan sampai sebelumnya 80 malah menjadi 75 gitu kan. Waduh. Harapannya bisa 85 tentunya ya. Juga dengan Bawaslu sendiri nanti masih banyak nih pertanyaan saya sebetulnya, tapi berhubung waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa bertemu kembali, kita kupas lagi bagaimana nih pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya. Oke. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua yang telah hadir di Taman Aspirasi DPRD Kota Cimahi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat tentunya ya untuk menjaga konstitusi kita. Saya Mang Uwal bersama sahabat Lima Waktu Radio Streaming mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.